Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian sudah mengerti semua, dan saya yakin kalian semua sudah memahami bagaimana sikap dan juga perilaku, juga kezuhudan, dan juga bagaimana perjuangan daripada sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang kita masuk kepada profil daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih berkerabat dekat sekali dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya beliau adalah sepupu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau putra daripada paman daripada Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali, beliau lahir di kota Mekah, tepatnya di daerah yang disebut sebagai Hijaz pada tanggal 13 Rajab. Yang mana ini bisa kalian juga baca banyak keterangan-keterangan tentang keutamaan puasa di bulan Rajab, bagaimana keutamaan di bulan Rajab. Dan Sayyidina Ali ini lahir dari seorang ibu yang bernama Fatimah binti Asad radhiyallahu taala anha. Beberapa kalangan ulama, anak-anakku sekalian, berpendapat nih bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu lahir pada tahun ke-10 sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai kenabiannya, atau pada sekitar tahun 599 atau sekitar tahun 600 Masehi. Pada saat beliau lahir, Sayyidina Ali ini, sebenarnya beliau ini bernama Haidar bin Abu Thalib, yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Namun, oleh baginda Nabi, anak-anakku sekalian, beliau ini tidak menyukai dengan nama Haidar ini, sehingga oleh beliau Rasulullah SAW memanggilnya dengan nama Ali, yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan sahabat yang lainnya, Sayyidina Ali ini hanya diberi gelar radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib memiliki gelar lain yang biasa disematkan setelah nama beliau, yaitu sebuah gelar khusus yang hanya diperuntukkan untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu gelar karramallahu wajhah, yang artinya semoga Allah memuliakannya. Ada fakta unik dari beberapa literatur yang pernah saya baca, anak-anakku sekalian. Kenapa dinamakan karramallahu wajhah? Semoga Allah memuliakan wajahnya, semoga Allah memuliakan beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena Sayyidina Ali ini, anak-anakku sekalian, ketika beliau buang hajat, baik kecil ataupun besar, beliau ini tidak pernah sama sekali melihatkan pandangannya atau menundukkan pandangannya untuk melihat kepada kemaluannya, sehingga oleh Rasulullah diberikan gelar seperti itu. Subhanallah, luar biasa hebat. Setelah Rasulullah wafat, maka kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Khulafaur Rasyidin, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini adalah khalifah keempat. Masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk dijadikan khalifah dan menjadi pemimpin setelah Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dan beliau ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kepemimpinannya adalah layaknya kepemimpinan daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang notabene keras lah ya, notabene juga disiplin. Dan ada beberapa hal yang dilakukan oleh Sayyidina Ali saat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 5 tahun saja, yaitu tahun 656 sampai 661 Masehi. Nah, anak-anakku sekalian yang budiman, sekarang kita setelah tahu nih profil daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bersama-sama mari kita baca sikap dan perilaku daripada sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang pertama, pemberani. Dan yang kedua, beliau sangat cerdas sekali. Sebagaimana kalian tahu bahwa ada hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau sabdakan bahwa ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota daripada ilmu dan Ali adalah gerbang daripada kota tersebut. Kemudian yang ketiga, berwawasan luas. Dan yang keempat, beliau adalah seorang yang sangat penyayang sekali. Yang kelima, beliau adalah pemaaf. Dan keenam, beliau memiliki spiritualitas yang sangat tinggi sekali. Kemudian keberanian daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keberanian daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dicatat dalam sejarah sebagaimana yang pertama adalah ketika Rasulullah SAW ingin berhijrah ke Madinah, pada saat rumah beliau sudah dikepung oleh banyak pemuda-pemuda Quraisy pada waktu itu. Oleh sekelompok pemuda ini, beliau ini diniatkan untuk dibunuh
oleh pemuda-pemuda Quraisy ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pada saat beliau akan keluar dari kediaman beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menawarkan dirinya untuk tidur di tempat tidur baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengenakan selimut sehingga tidak akan terlihat. Kalaupun toh dia akan mati, maka Sayyidina Ali lah yang akan mengorbankan dirinya. Masya Allah. Ini adalah salah satu keberanian daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang notabene pada saat itu beliau masih sangat muda belia sekali. Kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabulkanlah keinginan tersebut sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi salah satu sahabat yang paling berani di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau ini ketika diketahui mengorbankan dirinya di tempat tidur, beliau dipaksa oleh banyak orang, pemuda-pemuda pada waktu itu untuk menunjukkan keberadaan daripada Rasulullah SAW. Namun Sayyidina Ali, suami daripada Sayyidah Fatimah ini, beliau menjawab tidak tahu karena beliau hanya disuruh untuk tidur di tempat tidurnya. Beliau mengatakan bahwa beliau disuruh, padahal Sayyidina Ali telah menawarkan dirinya untuk tidur di tempat tidur baginda Rasulullah SAW. Sungguh sebuah keberanian yang patut kita, saya dan kalian semua menirukan tersebut. Kemudian yang kedua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pergi berhijrah ke Madinah dengan berjalan kaki sendirian, anak-anakku. Allahu Akbar. Beliau ini menempuh jarak yang sangat jauh tanpa alas kaki, tidak memakai sandal, tidak memakai sepatu, tidak memakai apapun. Beliau hanya beralaskan kaki beliau saja sehingga kedua kakinya ini bengkak dan penuh dengan luka-luka setibanya beliau ke Madinah radhiyallahu taala anhu. Sebuah keberanian dan kesetiaan yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, orang kedua yang masuk Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah setelah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau ini pernah terlibat dari beberapa peperangan, hampir semua peperangan yang diikuti oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada perang Tabuk. Karena pada waktu itu beliau ditugasi untuk menjaga kota Madinah. Kemudian di dalam peperangan-peperangan tersebut beliau seringkali ditugasi melakukan perang tanding ataupun duel maut ya kalau bahasa sekarang. Sebelum peperangan sesungguhnya dimulai, dan semua daripada musuh-musuh sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berhasil dilumpuhkan dan semuanya tewas. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga menjadi pemegang panji ataupun pemegang bendera maksud saya daripada bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan masuk pada keadilan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berusaha bersikap tidak berat sebelah, tidak pandang bulu, tidak melihat siapapun, sama seperti Khulafaur Rasyidin yang lain. Beliau dikenal sangat-sangat keras terhadap gubernur-gubernurnya karena dengan cara teratur memantau tindakan-tindakan mereka tersebut. Diceritakan ini anak-anakku sekalian, suatu saat ketika keponakannya sendiri, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjabat gubernur Basrah. Menjadi gubernur di Basrah. Siapa itu? Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika itu menjabat gubernur Basrah, Sayyidina Ibnu Abbas ini mengambil uang Baitul Mal untuk kepentingan pribadinya, anak-anakku sekalian. Lah, pada waktu itu ketahuan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga Sayyidina Ali langsung menegurnya. Entah bagaimana cara menegurnya Sayyidina Ali, namun itu sudah cukup membuat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pergi meninggalkan Basrah, kemudian pergi ke Makkah untuk diam di Makkah, namun kemudian beliau pindah ke Taif karena beliau Sayyidina Ibnu Abbas sendiri juga berpikir bahwa kalau Rasulullah pernah bersabda tentang keutamaan, fadilah, pahala-pahala jika melakukan ibadah di dalam Makkah Al-Mukarramah, namun kemudian Sayyidina Ibnu Abbas akan berpikir kalau sudah urusan pahala saja berlipat ganda seperti itu ketika melakukan ibadah, bagaimana jika saya yang sudah pernah melakukan salah di Basrah, kemudian saya akan melakukan salah lagi, melakukan dosa lagi di Makkah Al-Mukarramah, maka juga dosa-dosanya atau siksa-siksanya juga akan berkali lipat. Sehingga
Itu membuat Sayyidina Ibnu Abbas memindah keputusannya untuk berpindah dari Makkah kemudian menuju ke Taif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau semua, meridhai beliau semua, dan kita bisa meneladani beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku sekalian, sekarang kita akan berpindah kepada konteks kita yang selanjutnya adalah kedermawanan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Salah satu sifat yang sangat istimewa yang dimiliki oleh beliau pasti adalah sifat kedermawanan. Sejak muda, Sayyidina Ali senantiasa bersedekah untuk kemurnian dan kebangkitan daripada Islam. Beliau rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk merengkuh keindahan surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah juga didengar oleh telinga, dan juga belum pernah terbersit pun di dalam sanubari. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya tentang sifat kedermawanan, Sayyidina Ali menjawab, sifat dermawan adalah seseorang yang mensedekahkan dirinya, yang mensedekahkan hartanya sejak awal dari niatnya. Jika dia memberinya setelah diminta, maka kemungkinan besar ia memberikan harta tadi karena malu, atau dianggap pelit, atau karena dia memang berhati mulia. Memang betul sih anak-anakku sekalian, kalau seseorang tanpa diminta kemudian memberi, ini adalah kedermawanan yang betul-betul dermawan. Daripada harus kemudian diminta kemudian memberi, ini ada sifat yang kurang enak di dalam hati, takut dibilang pelit lah, atau takut dibilang terlalu menyimpan hartanya lah, dan lain sebagainya. Namun bagi Sayyidina Ali tidak berlaku hal demikian. Sayyidina Ali tanpa diminta pun beliau akan memberikan secara cuma-cuma tanpa embel-embel apapun. Dan bisa kalian lihat di kitab apa itu? Ya, itu ada di Tarikh Al-Khulafa halaman 17. Dan kemudian untuk materi kita yang selanjutnya, anak-anakku sekalian, kalian pasti sudah banyak yang tahu nih kezuhudan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Gaya hidupnya Sayyidina Ali sebagaimana kebanyakan Khulafaur Rasyidin yang lain itu sangat sederhana, bahkan mendekati kemiskinan. Sepanjang perjalanan hidupnya beliau ditandai dengan sifat ataupun sikap menahan diri dari pola bersenang-senang. Sayyidina Ali adalah perwujudan dari kesederhanaan, kesolehan, dan juga keramahan. Kesenangan duniawi sama sekali tidak menarik hati daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan harta karun hasil penaklukan dari kerajaan Romawi dan Persia bergeletakan di bawah kaki beliau. Namun dia tidak pernah melirikkan matanya sedikit pun kepada harta-harta tersebut. Suatu ketika, beliau ini membagi-bagikan seluruh kekayaan di Baitul Mal kepada orang-orang miskin. Maksud saya Baitul Mal ya, kepada orang-orang miskin, diberikan secara cuma-cuma oleh beliau. Selama beliau juga menjadi khalifah, beliau tetap bersahaja, suka mengenakan pakaian-pakaian yang lusuh, dan makanan beliau sangat-sangat sederhana. Bahkan apapun yang dimasak oleh istri beliau yang tercinta, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau selalu terima dengan lapang dada, walaupun itu hanya satu roti yang kering saja. Dari materi-materi yang sudah disampaikan tadi, kalian pasti sudah sangat memahami dan bisa mendalami bagaimana sifat dan juga sikap, bagaimana profil daripada dua sahabat yang mulia ini, Sayyidina Utsman ibni Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Selamat belajar dari rumah, silahkan referensinya ditambah kembali dari kalian sendiri, silahkan kalian mendalami lebih dalam lagi, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani dan juga kita bisa meniru sikap-sikap beliau berdua di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Itu saja saya Ustadz Muhammad Hasan Naufal bin Hasan Saiful Rijal undur diri dari hadapan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teristimewa.